Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Rida Ulwafiro, mahasiswi Politeknik Universitas Surabaya atau biasa disebut dengan Poltek Ubaya. Saya jurusan akuntansi angkatan 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan, yaitu tentang bagaimana cara pengusaha atau para pebisnis mengantisipasi terjadinya wabah virus corona ini dalam kegiatan berbisnis mereka. Merebaknya virus corona menjadi perhatian global. Hingga Senin 27 Januari, sebanyak 16 negara mengumumkan Wabah virus corona tidak hanya berbahaya bagi kesehatan, corona juga berpotensi mengancam perekonomian domestik. Ya, setidaknya saudara, dua sektor utama yakni perdagangan global dan juga pariwisata patut menjadi perhatian pemerintah agar wabah corona tak berdampak signifikan melumpuhkan perekonomian. Kita melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi ekonomi Indonesia tahun ini melambat sebagai dampak dari virus. Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam, kita masih membahas bagaimana memperbaiki perekonomian Indonesia di tengah gencarnya virus corona. Virus corona ini tidak hanya berdampak kepada kesehatan saja, tetapi juga mempengaruhi faktor lain seperti ekonomi. Kemunculan pandemi ini menyulitkan berbagai sektor industri nasional, mulai dari sektor pariwisata, manufaktur, perdagangan, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk para pengusaha sendiri, pandemi ini sangat berdampak banyak sekali, karena ini menyebabkan efek domino yang berkelanjutan. Apabila pengusahanya kena, otomatis karyawan yang lain juga kena. Para pengusaha ini harus memutar otak untuk mencari berbagai cara dan alternatif yang bisa dilakukan agar usaha yang mereka rintis ini atau usaha yang sedang mereka jalankan ini tetap berjalan, karena keuntungan yang mereka peroleh ini bukan dinikmati diri sendiri, tapi juga untuk keberlangsungan hidup para karyawan yang ikut bekerja bersamanya. Nah, di sini saya memiliki narasumber seorang owner dari usaha industri rumahan pembuatan souvenir. Biasanya souvenir ini digunakan untuk acara-acara pernikahan, pengajian, dan lain sebagainya. Dan narasumber kita kali ini akan berbagi pengalamannya atau berbagi informasi bagaimana mereka mengantisipasi bisnis mereka agar tetap bisa berjalan dalam kondisi pandemi virus corona ini. Jadi kalau untuk keadaan usaha sekarang ya pasti mengalami penurunan ya, karena sekarang kan harusnya sekarang itu masa panennya kita. Kebetulan saya memang usahanya online, tapi bergeraknya di bidang buku pengajian. Kalau sekarang kan waktunya untuk orang-orang adain pengajian, kirim doa, karena memang biasanya menjelang bulan Ramadan banyak orang yang kirim doa. Terus banyak orang yang mengadakan pernikahan. Lah karena sekarang lagi ada pandemi COVID-19, jadi orang kan mengurangi aktivitasnya, nggak boleh ada pengajian, bahkan pernikahan pun kan hanya terbatas. Jadi ya pasti penurunannya sangat turun sekali dari yang harusnya target penjualan kita 25.000 pieces. Ya ini sih kayaknya masih belum. Kalau bulan kemarin nyentuhnya baru 12.000, berarti kan udah separuh banget. Lalu untuk antisipasi kayaknya kita mau beralih ke pastinya jualan masker ya. jualan masker tapi kita jualan masker, tapi jualan maskernya nanti didonasikan
Habis itu karena kita ada juga produk-produk yang bisa dipakai untuk souvenir lebaran, jadi kita mau angkat itu karena kita lagi nggak boleh mudik, pasti banyak orang yang mengirimkan bingkisan untuk keluarga dan koleganya. Untuk mengantisipasi dari pegawai yang tetap harus masuk di saat situasi seperti ini, ya ada beberapa cara, dari mulai rolling pegawai, pemberian suplemen vitamin C, terus kita wajibkan untuk karyawan yang masuk itu melakukan jaga jarak. Selain itu wajib pakai masker, karena cari masker yang medis itu kan susah ya, jadi kita mewajibkan mereka pakai masker kain dan tiap 4 jam sekali wajib diganti. Lalu setelah itu kita juga mengadakan jemur pagi bersama, yang kalau hari biasa yang dulu-dulu kayaknya itu nggak pernah dilakukan. Berkah dari COVID ini kita jadi rajin olahraga minimal 2 kali dalam seminggu. Udah itu aja sih sharing dari saya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pandemi virus corona ini segera berakhir dan kita dapat kembali beraktivitas seperti semula. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap jaga kebersihan. Selalu berpikir positif. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.